Baik, bismillahirrahmanirrahim. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir pada acara seminar proposal dari Saudari Ngasiro Nurjayatri. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Rizwa Zania dengan NPM 2217051046, dan di sini saya ditugaskan sebagai moderator dari Saudara Ngasiro. Baik, kepada Saudara Ngasiro Nurjayatri kami persilakan. Baik, langsung saja. Terima kasih kepada moderator. Langsung saja di sini saya membuat skripsi yang berjudulkan tentang sistem pendukung keputusan menentukan kualitas bibit jagung menggunakan metode Fujimamdani berbasis web. Di dalam skripsi ini terdapat bab 1 yaitu pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metode penelitian. Langsung saja ke latar belakang, di mana latar belakang ini memiliki 5 poin penting. Yang pertama itu pentingnya jagung di Indonesia. Kenapa jagung itu sangat penting di Indonesia? Karena jagung ini ialah bahan pangan manusia yang dimanapun dia ini banyak masyarakat yang mengkonsumsi jagung. Dan yang kedua itu ada tujuan pengembangan sistem berbasis web. Tujuannya saya membuat sistem berbasis web ini agar supaya dapat membantu masyarakat ataupun petani dengan mudah memilih kualitas bibit jagung supaya mendapatkan hasil panen yang memuaskan. Yang ketiga itu ada pentingnya kualitas bibit jagung sebagai penentu keberhasilan produksi. Nah, kualitas bibit jagung ini emang sangat penting bagi petani. Karena apa? Jika nanti kualitas bibit jagungnya tidak bagus, maka akan terjadi kegagalan panen yang itu sangat merugikan bagi petani. Yang keempat ini ada keunggulan metode Fujimamdani. Keunggulan dari metode Fujimamdani ini ialah dapat membantu kita ataupun membantu petani nantinya untuk memilih kualitas bibit jagung mana yang baik dengan melihat varietas dengan bentuk jagung, warna jagung, dan ukuran benih jagung. Permasalahan yang dihadapi petani ialah sering terjadinya kegagalan panen karena petani tidak tahu mana kualitas bibit jagung yang bagus. Selanjutnya di sini ada rumusan masalah. Bagaimana cara merancang sistem pendukung keputusan berbasis web yang dapat membantu petani dalam menentukan kualitas bibit jagung menggunakan metode Fujimamdani. Yang kedua, bagaimana metode Fujimamdani dapat diterapkan untuk menilai kualitas bibit jagung berdasarkan variabel seperti bentuk jagung, warna benih, dan usia benih. Nah, nantinya itu masyarakat jika ingin melihat kualitas bibit jagung itu dengan melihat dari bentuk jagung, warna benih, dan usia benih. Lalu ada batasan masalah. Batasan masalah yang ada itu ada 2. Yang pertama itu mengenai jenis kualitas bibit jagung unggul berdasarkan varietas, bentuk jagung, warna benih, dan usia benih. Yang kedua itu ada sistem yang akan dikembangkan hanya menggunakan metode Fujimamdani. Tujuan dari penelitian ini yaitu tujuan umumnya adalah mengembangkan sistem pendukung keputusan atau SPK berbasis web untuk membantu petani dalam menentukan kualitas bibit jagung menggunakan metode Fujimamdani, sehingga memudahkan dan mempercepat evaluasi bibit jagung. Tujuan khususnya yaitu menerapkan metode Fujimamdani dalam penilaian kualitas bibit jagung berdasarkan variabel seperti bentuk jagung, warna benih, dan usia benih, serta mengembangkan sistem berbasis web yang mampu memberikan rekomendasi secara objektif dan berbasis data kepada petani.
Manfaat dari penelitian ini yaitu ada 3. Yang pertama itu meningkatkan kualitas pertanian dengan adanya sistem pendukung keputusan SPK berbasis web. Meningkatkan pengetahuan petani tentang berbagai varietas jagung yang tersedia, termasuk karakteristik dan keunggulan masing-masing varietas. Yang ketiga ataupun yang terakhir itu mengurangi resiko kegagalan panen dan menggunakan sistem yang dirancang untuk menilai kualitas bibit jagung secara akurat. Lalu masuk ke landasan teori. Di landasan teori ini membahas tentang kecerdasan buatan, sistem pendukung keputusan, jagung, dan yang terakhir itu ada Fujii Mamdani. Yang dimana kecerdasan buatan adalah cabang ilmu komputer yang berfokus pada pengembangan sistem yang dapat melakukan tugas-tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia. Kecerdasan buatan ini juga didefinisikan sebagai teknologi yang memungkinkan mesin dan sistem untuk melakukan tugas yang biasanya membutuhkan kecerdasan manusia, seperti pemahaman, pembelajaran, dan pengambilan keputusan. Kecerdasan buatan ini juga memiliki prinsip-prinsip, yaitu dalam analisis data dan pengambilan keputusan, seperti pembelajaran dari data, pengolahan data besar, klarifikasi dan prediksi kecerdasan buatan adaptasi, pengambilan keputusan berbasis data, representasi pengetahuan, dan juga modeling ketidakpastian. Lalu selanjutnya ada yang sistem pendukung keputusan, yang dimana sistem pendukung keputusan ini didefinisikan sebagai mekanisme perangkat lunak yang membantu petani untuk menggunakan data yang kompleks secara cepat dan mudah digunakan untuk meningkatkan proses pengambilan keputusan. Sistem pendukung keputusan ini juga sebagai sebuah mekanisme perangkat lunak yang dirancang untuk membantu pengguna dalam proses pengambilan keputusan dengan mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan secara langsung. Selanjutnya yang ketiga itu ada jagung. Jagung ini merupakan salah satu tanaman pangan yang paling banyak tersebar di dunia. Sekitar 1/3 penduduk dunia bergantung pada jagung sebagai makanan pokok. Jagung ini memiliki nilai gizi yang tinggi dan memiliki berbagai macam kegunaan, mulai dari pakan ternak hingga industri berteknologi tinggi. Selama produksi dan pengolahan benih jagung, benih dapat mengalami kerusakan mekanis dan perubahan jamur yang dapat membahayakan kelangsungan hidup perkecambahannya. Kualitas benih jagung itu sangat penting bagi petani karena kualitas bibit jagung ini memainkan peran penting dalam kesuksesan produksi pertanian. Benih yang memiliki kualitas buruk, seperti yang rusak atau terinfeksi penyakit, dapat mengakibatkan rendahnya tingkat terkecambahan dan mengganggu hasil pertanian secara signifikan. Jika nanti kualitas benih jagungnya tidak bagus, dia bakalan merugikan petani karena kualitas benih jagungnya itu buruk. Lalu ada metode Fujii Mamdani. Fujii Mamdani ini merupakan salah satu pendekatan kecerdasan buatan yang cocok untuk sistem pendukung keputusan karena dapat memproses data yang tidak pasti atau ambigu, seperti parameter kualitas benih. Metode Fujii Mamdani ini akan digunakan untuk mengklasifikasi kualitas benih jagung berdasarkan beberapa parameter seperti kesehatan fisik, ukuran, dan kelembapan benih. Fujii Mamdani ini juga salah satu teknik dalam kecerdasan buatan yang sering digunakan untuk memodelkan sistem dengan data yang tidak pasti. Dalam konteks skripsi ini, Fujii Mamdani itu digunakan untuk menentukan kualitas bibit jagung berdasarkan parameter-parameter seperti ukuran, kelembaban, dan kesehatan fisik bibit.
Selanjutnya masuk ke yang metode penelitian, yang dimana terdapat waktu dan tempat. Penelitian ini dilaksanakan di daerah pertanian yang menjadi pusat pengembangan jagung, yaitu di daerah Tulang Bawang Barat, tepatnya di Desa Makarti, Kecamatan Tumijajar. Bahan dan alat yang digunakan yaitu perangkat keras, laptop, yang kedua itu memori atau RAM sebesar 4 GB. Yang ketiga itu ada hard disk 1 TB. Terus perangkat lunak ada 5. Yang pertama itu Visual Studio Code yang nantinya ini untuk menguji dengan menggunakan dengan ngoding, dan yang kedua ini ada exam. Exam ini juga nantinya akan digunakan untuk menghasilkan output dari Visual Code. Yang ketiga itu ada Figma. Figma ini nantinya untuk mendesain aplikasi dari sistem tersebut. Lalu ada Microsoft Edge, dan yang terakhir itu ada Microsoft Word yang nantinya digunakan untuk membuat laporan dari skripsi ini. Lalu di sini ada tahapan penelitian, ada 8 tahapan. Yang pertama itu ada identifikasi masalah. Yaitu identifikasi masalah ini ialah merupakan tahapan awal untuk mengidentifikasi permasalahan yang dihadapi petani dalam menentukan kualitas bibit jagung. Hasil dari tahapan ini yaitu produk backlog yang berisi daftar fitur dan kebutuhan yang harus dipenuhi dalam pengembangan sistem. Lalu yang kedua itu ada studi literatur. Tahapan ini pencarian referensi dari buku, jurnal, dan sumber online yang berkaitan dengan kualitas bibit jagung. Yang ketiga itu ada analisis kebutuhan. Analisis kebutuhan ini dilakukan untuk memahami kebutuhan pengguna, terutama petani, komunikasi dengan dosen pembimbing dan pakar atau petani jagung, dilakukan baik secara lisan maupun tulisan untuk mengumpulkan informasi tentang fitur dan fungsi yang diharapkan dari sistem. Yang keempat itu ada perancangan sistem. Perancangan sistem ini adalah tahap setelah analisis kebutuhan yang mencakup penggambaran dan perencanaan elemen-elemen sistem. Yang kelima itu ada penerapan algoritma Fuzzy-Mamdani. Algoritma Fuzzy-Mamdani ini diterapkan dalam sistem untuk menganalisis variabel-variabel seperti varietas, bentuk, warna, dan usia benih jagung. Metode ini dipilih karena kemampuannya dalam menangani ketidakpastian dan memberikan keputusan yang lebih dekat dengan cara berpikir manusia. Yang keenam itu ada pengembangan sistem, yang dimana pengembangan sistem ini dilakukan berdasarkan hasil perancangan yang telah ditetapkan. Sistem dibangun menggunakan software Visual Studio Code dengan mengimplementasikan algoritma Fuzzy-Mamdani. Terus yang ketujuh itu ada pengujian sistem. Setelah pengujian sistem selesai, dilakukan pengujian untuk memastikan fungsionalitas dan keakuratan sistem dalam menentukan kualitas bibit jagung. Rincian pengujian sistem terdapat 5, yaitu pengujian rule, ada juga pengujian satu variabel, dan juga yang ketiga itu ada nantinya ada pengujian beberapa variabel, dan yang keempat itu pengujian fungsional, dan yang terakhir itu pengujian non-fungsional. Dan tahapan yang terakhir yaitu tahapan penulisan laporan. Tahap akhir dari penelitian adalah penulisan laporan, yang di mana nanti menyusun semua hasil analisis dan dokumentasi dari penelitian. Laporan ini juga bertujuan untuk menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan sebagai dokumentasi resmi dari penelitian yang dilakukan. Dan selain itu juga, laporan ini berfungsi untuk
menyebarluaskan temuan-temuan penting kepada masyarakat luas, khususnya kepada para petani dan pemangku kepentingan di sekitar pertanian, agar mereka dapat mengambil manfaat dari sistem yang telah dikembangkan. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Ngasiro Nurjayatri. Untuk sesi selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Kepada rekan-rekan yang ingin bertanya, kami persilakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, di sini saya Rita Irmayani dengan NPM 2217051047. Di sini saya akan bertanya mengenai bagaimana dampak implementasi sistem ini terhadap efisiensi dan produktivitas petani jagung. Sekian pertanyaan dari saya. Terima kasih. Oke, baik. Mungkin untuk pertanyaannya bisa kita keep dulu ya. Selanjutnya ada lagi yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, perkenalkan nama saya Ulfanisa. Pertanyaan saya, apa peran sistem pendukung keputusan dalam meningkatkan efisiensi penentuan kualitas bibit jagung? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Oke, saya persilakan kepada saudari Ngasiro Nurjayatri untuk menjawab dari kedua pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih untuk para teman-teman sudah bertanya. Yang pertama saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Rita Irmayani. Pertanyaannya yaitu, apa peran sistem pendukung keputusan dalam meningkatkan efisiensi penentuan kualitas bibit jagung? Peran sistem pendukung keputusan ini ialah berperan untuk membantu petani dan ahli agronomi dalam menentukan kualitas bibit jagung secara objektif, cepat dan akurat. Dengan mengolah data menggunakan metode Fuji Mamdani, sistem mampu memberikan hasil yang lebih konsisten dibandingkan penilaian manual, sehingga dapat mengurangi risiko kesalahan subjektif dan mempercepat pengambilan keputusan. Mungkin itu yang bisa saya jawab. Terus yang kedua itu tadi dari rekan Ulfa Anissa, yang dimana pertanyaannya itu bagaimana dampak implementasi sistem ini terhadap efisiensi dan produktivitas petani jagung. Implementasi sistem ini itu membantu petani dalam menilai kualitas bibit secara lebih cepat dan akurat, sehingga mereka dapat memilih bibit terbaik untuk meningkatkan hasil panen. Dengan keputusan yang lebih tepat, resiko kegagalan tanaman berkurang, biaya produksi menjadi lebih efisien, dan produktivitas meningkat. Mungkin itu. Terima kasih sekali lagi pada teman-teman yang sudah bertanya, dan saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, mungkin cukup sekian dari pemaparan mengenai seminar proposal dari saudari Ngasiro Nurjayatri. Dan saya ucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah ikut hadir pada seminar proposal kali ini. Saya selaku moderator
pamit undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.